Halo semuanya, selamat pagi. Jadi di sini aku Agus dan keempat temanku yaitu ada Irfan, ada Rara, ada Angga dan juga ada Clara ingin menyampaikan sesuatu nih ke kalian. Kalau ada suatu aplikasi yang nantinya bisa membantu kita semua dalam berkuliah ataupun nanti di dalam dunia kerja yang namanya itu ada Arsiket. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami berlima ingin menyampaikan ke kalian nih atau memberitahu kalian bagaimana sih cara membuat suatu floor plan dengan aplikasi ini, yaitu Archicad. Jadi, disimak ya. Oke, sebelum kita memulai untuk masuk ke tutorial bagaimana cara membuat floor plan dengan Archicad, kita perlu tahu dulu dong apa itu Archicad. Jadi, Archicad adalah suatu software BIM terbaik yang dikembangkan oleh Graphisoft untuk arsitek yang bekerja di industri konstruksi, teknik, arsitektur untuk merancang bangunan dari fase konseptual hingga fase konstruksi. Nah, jadi sebenarnya Archicad ini memungkinkan arsitek untuk bekerja di lingkungan BIM atau Building Information Modeling or Management. Jadi, dari penjelasannya aja udah pasti terlihat sangat membantu ya kan teman-teman. Jadi, let's check it out. Kita mulai deh bagaimana tutorial untuk membuat floor plan-nya. Nah, teman-teman, pada tugas kali ini kami berlima melakukan langkah pertama, yaitu memilih denah terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, karena beberapa alasan, kami pada akhirnya sepakat untuk memilih denah dengan nomor 3. Yang salah satu alasannya itu karena sudah terteranya skala pada contoh denah yang sudah diberikan oleh Bu Masyana. Nah, kami mengkonversi terlebih dahulu dari satuan feet ke sentimeter untuk memudahkan kami nantinya dalam membuat floor plan. Baik, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat dinding. Di mana untuk membuat dinding ini Archicad sudah menyediakan kita nih tools untuk membuat dinding itu. Dapat dilihat di video. Yang harus kita lakukan adalah mengklik tools untuk membuat dinding tersebut. Lalu kita mendrag sesuai dengan derajat atau kemiringan yang kita inginkan teman-teman. Baik itu 90 derajat, 45 derajat, ataupun kemiringan yang teman-teman inginkan. Lalu, untuk membuat suatu dinding itu lebih presisi, lebih akurat, kita bisa mengetik ukuran yang kita inginkan. Dengan cara kita men-type atau mengklik ukuran yang kita inginkan, lalu klik Enter. Gimana? Mudah bukan? Dan dinding ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman itu sendiri. Nah, di video dapat terlihat bahwa ketebalan dinding masih 30 cm teman-teman. Nah, makanya di sebelah kanan atas terdapat suatu tools yang berjudul atau bertuliskan wall thickness atau ketebalan dinding, dimana kita bisa merubah ketebalan tersebut dari 30 cm kemanapun, baik itu 20 cm ataupun 15 cm. Tapi untuk tugas kali ini kami menggunakan ketebalan dinding yaitu 15 cm. Oke, jadi langkah selanjutnya ini kita ingin membuat suatu pintu atau bukaan. Karena apa sih artinya suatu rumah tanpa adanya suatu pintu ya kan? Nah, jadi Archicad juga sudah menyediakan kita tools untuk membuat suatu pintu. Yang mana pintu ini juga dapat disesuaikan ya teman-teman. Nah, pada awalnya pintu ini berukuran 90 cm. Namun setelah kita coba-coba ternyata bisa untuk menggunakan ukuran 70 cm. Yang mana ini juga bisa disesuaikan dengan denah ya teman-teman semua. Nah, dapat dilihat di dalam video itu teman-teman kalau di atasnya itu terdapat suatu tools yang bernama door size yang nantinya bisa kita gunakan sesuka hati kita untuk menyesuaikan ukuran dari pintu itu sendiri ya teman-teman. Nah, setelah menyesuaikan ukuran yang kita inginkan, kita drag pintu tersebut sesuka kita ke tempat yang kita inginkan, lalu kita klik enter and it's done. Oke. So, the next step atau langkah selanjutnya adalah mengisi interior, yang mana Archicad itu sendiri juga sudah menyediakan banyak sekali interior-interior yang bisa kita pakai dalam floor plan kita. Namun, jika kita ingin untuk memilih interior yang lebih banyak, kita bisa menghidupkan WiFi kita, lalu men-search-nya di aplikasi Archicad ini teman-teman. Yang nantinya itu akan memberikan kita pilihan yang lebih banyak untuk memilih interior yang kita inginkan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan interior yang teman-teman inginkan, kita bisa menempatkan interior tersebut ke ruangan manapun yang kita inginkan.
sesuai dengan floor plan kita ya teman-teman. Lalu, teman-teman juga bisa menyesuaikan ukuran nih dengan cara scaling dari objek tersebut. Baik dengan cara men-scaling terlebih dahulu lalu klik enter, ataupun setelah kalian mengklik enter lalu kalian mau men-scaling nih lagi dikit-dikit dengan cara mengklik 2 kali, lalu kalian bisa scaling. Nah, jadi langkah selanjutnya kami memasukkan semua interior-interior ke dalam floor plan. Yang mana ketika suatu interior tersebut tidak ada di dalam Archicad, itu bisa diakali dengan beberapa cara, salah satunya yang ada di video ini teman-teman, yaitu dengan menumpuk sofa dengan bed tersebut agar menyesuaikan dengan contoh denah. Atau jika teman-teman memiliki ide-ide yang lain yang lebih unik, cemerlang atau kreatif, bisa juga di teman-teman untuk dikreasikan sendiri. Nah, pada contoh kali ini terdapat suatu meja yang besar kan teman-teman, tapi karena ruangan yang kecil kita tidak ingin kan untuk menyia-nyiakan space yang ada, yang mana kita bisa mengakalinya ini dengan cara scaling. Dapat dilihat dalam video ketika kita men-scaling itu otomatis akan mengurangi jumlah kursi dan ukuran meja itu sendiri teman-teman. Nah, di video kita bisa lihat nih teman-teman, kalau kita menggunakan WiFi ketika mencari di search box dari Archicad itu sendiri, yang terlihat itu lebih banyak teman-teman karena kita sudah tersambung juga ke internet. Dan bisa kita langsung untuk download interior tersebut yang kita inginkan, lalu kita masukkan ke dalam floor plan kita teman-teman. Jadi sangat memudahkan kita, tidak perlu menggambar lagi, tidak perlu pusing-pusing bagaimana caranya membuat interior tersebut. Archicad sudah bisa menyediakannya dengan praktis, mudah dan cepat. Nah, selain itu, terkadang kita ingin menaruh suatu TV misalkan di atas meja, ataupun suatu laptop di atas tempat tidur. Nah, bagaimana sih caranya? Tenang teman-teman, kita bisa mengklik 2 kali benda yang ingin kita elevate, atau istilahnya kita naikkan. Nah, jadi ketika kita klik 2 kali, di sana terdapat 4 opsi bukan? Cari yang bertuliskan elevate, lalu klik itu, dan nanti dia akan berada di atas suatu objek yang kita taruh. Oke teman-teman? Nah, selanjutnya yang kami lakukan adalah menyelesaikan desain interior dari floor plan ini dengan cara-cara yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Oke, jadi floor plan kami sudah selesai nih teman-teman. Gimana nih, kalian tertarik nggak sih untuk membuat floor plan? Jadi, mungkin untuk kesempatan kali ini, segitu saja yang bisa kami berikan informasinya. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan yang telah kami perbuat selama video ini. Kami minta maaf sebesar-besarnya, karena kami juga masih belajar. Dan terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat memberikan pengetahuan atau ilmu baru bagi semuanya. And see you next time. Bye!